Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu para jamaah sekalian rahmatullah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu dari materi yang ada dalam kitab Madarijus Salikin karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yaitu tentang 7 langkah setan dalam rangka menaklukkan manusia. Yang dalam kitab ini diberi judul adalah Tadarrujus Syaitan fil Ihwa, tahapan yang dilakukan oleh syaitan dalam rangka untuk menyesatkan kepada manusia. Jamaah sekalian, kita dalam hidup ini berhadapan dengan musuh-musuh. Ada orang-orang kafir, ada orang-orang munafik, ada juga syaitan, dan juga diri kita sendiri yang harus kita taklukkan. Dan pada kesempatan ini musuh yang harus kita hadapi adalah syaitan. Allah menyampaikan dalam surah Fatir, inna syaitana lakum adu fattakhidhu aduwa, sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia musuh. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir, sesungguhnya syaitan ini mengajak kepada pendukungnya untuk menjadi penghuni neraka as-sa'ir. Inilah peringatan dari Allah Ta'ala. Syaitan itu adalah musuh kita yang harus kita jadikan musuh, tidak boleh kita jadikan sebagai teman, sahabat, harus kita jadikan sebagai musuh. Karena syaitan ini mengajak kepada hisbahu, kepada para pendukungnya, kepada para loyalisnya, untuk nantinya bersama-sama dengan syaitan masuk ke neraka. Juga di surat Al-Baqarah ayat 208 Allah mengatakan, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam ini secara totalitas, secara sempurna. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Inilah di antara sekian banyak ayat yang memberikan peringatan kepada kita untuk waspada terhadap langkah-langkah syaitan, terhadap tipu daya syaitan. Nah, jamaah sekalian, dalam kitab ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah memberikan penjelasan kepada kita ada 7 langkah yang dalam bahasa beliau adalah al-aqabah atau rintangan, jebakan yang dilakukan oleh syaitan, yang mulai dari langkah yang pertama, kedua sampai ke-7 itu adalah dengan bertahap. Al-aqabatul ula, kata beliau, rintangan, tahapan ataupun langkah pertama yang sangat diupayakan oleh syaitan dalam rangka untuk menyesatkan manusia adalah aqabatul kufri billah wa bidinihi wa liqaihi, yaitu jebakan, rintangan dalam bentuk kekufuran, kufur kepada Allah, kepada agamanya, dan juga kufur atau ingkar kepada pertemuan dengan Allah, wa bisifatihi wa kamal wa bisifati kamalihi, dan dengan sifat-sifat kesempurnaannya, wa bima akhbarat bihi rasuluhu anhu, dan terhadap apa yang diberitakan oleh rasulnya. Jadi inilah upaya pertama syaitan untuk menyesatkan manusia adalah dengan kekufurannya. Secara bahasa al-kufru itu adalah bermakna menutupi. Nah, sementara secara istilah kufur ini ada 2 macam. Ada kufur
besar dan ada kufur kecil. Kufur besar inilah yang diinginkan oleh syaitan di sini. Kufur besar ini adalah ingkar kepada Allah, kepada Rasulnya, ya, kufur atau ingkar kepada rukun-rukun iman itu. Sedangkan kufur kecil adalah seperti kufur nikmat dan lain-lainnya. Jadi yang diinginkan oleh syaitan dalam menyesatkan manusia di sini, menjadikan manusia ini supaya kufur, al-kufrul akbar di sini, ingkar. Kita ingkari kepada Allah Ta'ala, ingkar kepada agamanya, ingkar kepada sifat-sifatnya, dan juga ingkar kepada Al-Quran. Nah, jemaah sekalian, ada pelajaran yang menarik di surat Al-Hasyr ayat 16. Nanti bisa kita baca, kita hayati ayat ini. Allah mempermisalkan bujukan dan rayuan orang-orang munafik itu seperti rayuannya syaitan, ya. Kama tali syaitani id qala lil insani kfur. Bujukan orang-orang munafik untuk menyesatkan kaum muslimin itu seperti bujukan yang disampaikan oleh syaitan kepada manusia ketika syaitan mengatakan kepada manusia, ukfur, kufurlah kamu, kafirlah kamu. Falamma kafara qala inni bari'un minka. Ketika manusia sudah kafir, maka syaitan ini mengatakan, aku terlepas, bebas, gak bertanggung jawab kepadamu. Inni akhafullah rabbal alamin, sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, beliau menyitir atau mengutip dari riwayat Ibnu Jarir atau Tabari dalam beberapa versi. Ibnu Jarir menyampaikan dari Ali bin Abi Thalib, kemudian ada versi dari Abdullah bin Mas'ud dan juga dari Abdullah bin Abbas, yang kisahnya mirip-mirip, ya. Yang saya sebutkan di sini dari Ali bin Abi Thalib itu pernah menceritakan bahwa pada zaman dahulu, ya, pada zaman Bani Israil itu ada seorang rahib yang sangat rajin beribadah. Dia ibadahnya luar biasa. Akhirnya menimbulkan penasaran pada syaitan ini. Syaitan berusaha menyesatkan orang ini, tapi bagaimana caranya? Nah, akhirnya dia menemukan cara, ya. Jadi bukan secara langsung menyesatkan kepada rahib ini karena susah, dia punya benteng pertahanan yang kuat. Maka pada saat itu ada seorang perempuan yang dijadikan oleh syaitan ini gila. Jadi otaknya dan ya semacam kesurupan, dia menjadi gila, pikirannya tidak normal. Dan akhirnya perempuan ini memiliki beberapa saudara laki-laki. Nah, akhirnya oleh saudara laki-laki ini, perempuan ini dibawa untuk berobat ke rahib ini. Karena menurut mereka bahwasanya rahib inilah bisa mengobati, ya, adiknya atau saudaranya perempuan tersebut. Nah, pada saat sudah sampai di sana, ditinggal saudaranya ini karena mungkin memerlukan, ya, semacam merawat inap gitu. Ditinggallah perempuan ini di rumah sang rahib ini oleh saudara-saudara laki-lakinya, ditinggal beberapa waktu, ya, beberapa lama, bukan hanya 1-2 hari. Nah, saat itulah syaitan menyusup dan berusaha untuk mempengaruhi kepada si rahib ini, karena tidak ada orang lain yang tinggal di rumah itu, hanya mereka berdua. Dan pada saat itulah, pada saat si perempuan ini tidur, ada pikiran-pikiran buruk, pikiran jahat dalam diri rahib, yang itu adalah bisikan syaitan untuk menodainya. Akhirnya perempuan ini dinodai, dan ya pada tahap berikutnya perempuan ini hamil. Nah, setelah hamil itu pikiran jahat dari syaitan muncul lagi, supaya jejakmu tidak ketahuan, kamu bunuh saja wanita ini. Akhirnya betul dibunuh, ya. Dibunuhlah wanita ini dan dikuburkan di belakang rumahnya. Nah, ketika pada tahap berikutnya, syaitan ini menyampaikan informasi kepada saudara-saudaranya itu bahwa
si saudaranya atau saudarinya itu demikian ya. Jadi setan dengan kemampuannya menyampaikan lewat mimpi masing-masing saudara laki-lakinya, dan akhirnya mereka datang, kemudian betul ya, mengetahui ada saudarinya yang perempuan itu dibunuh di belakang rumahnya, itu dikuburkan, dan akhirnya diseretlah laki-laki rahib itu untuk diadili ke penjara ataupun ke pengadilan ya. Dan akhirnya mau dipenjara, tapi di tengah jalan setan ini menyerupai seperti sahabat si laki-laki ini, aku akan menolongmu, tapi dengan syarat kamu harus bersujud kepadaku ya. Akhirnya dia sudah gelap pikirannya, si rahib ini tidak ada yang mau untuk menolongnya, tidak ada yang peduli. Akhirnya dia tanpa pikir panjang bersujudlah. Yang sebelumnya dia sangat taat kepada Allah Ta'ala, akhirnya bersujud kepada seorang ini yang itu adalah jelmaan daripada syaitan itu. Naudzubillah min dzalik. Inilah ya, langkah target pertama untuk menyesatkan manusia adalah kufur dengan cara-caranya. Nah, cuma sekalian, bagaimana supaya kita terhindar dari jebakan pertama adalah at-tahassub bit tauhid wal ilmu billah. Kita membentengi diri kita dengan tauhid kepada Allah, serta kita memiliki ma'rifatullah, mengenal Allah dengan sebaik-baiknya, dengan pengenalan yang baik, bertauhid secara baik, menjauhi segala macam bentuk kesyirikan dan lain-lain. Apabila seseorang bisa terlewat dari jebakan pertama dengan akidahnya yang kuat, tauhidnya yang bagus tadi, maka syaitan tidak berputus asa. Dia melakukan al-aqobah ats-tsaniyah. Artinya adalah rintangan jebakan yang kedua. Wahya aqobatul bid'ah. Jadi jebakan yang dilakukan oleh syaitan adalah rintangan berupa bid'ah. Nah, bid'ah ini kata Ibnu Qayyim, imma bi'tiqadin khilafil haqqi, baik itu bid'ah berupa akidah yang bertentangan dengan kebenaran, alladzi arsalallahu bihi rasulah, yang Allah Ta'ala mengutus kepada rasulnya dengan akidah tersebut, wa anzala bihi kitabah, dan menurunkan Al-Quran, wa imma bita'abbud bima lam ya'dan bihillah, dan bisa jadi berupa bentuknya adalah ibadah yang itu adalah tidak ada rekomendasi, tidak ada perintah, tidak ada izin dari Allah Ta'ala, minal awda'i wa rusum al-muhtatsah fitin, ya, berupa ritual-ritual, berupa tradisi ataupun berupa ibadah-ibadah tertentu yang baru, yang tidak ada perintahnya dari Allah Ta'ala ataupun dari Rasulnya. Nah, inilah jebakan kedua ya, rintangan berupa bid'ah. Pembahasan tentang bid'ah ini panjang sama sekalian ya, tapi kita singgung sedikit ya supaya ada gambaran. Secara bahasa al-bid'ah itu artinya al-ikhtira' ala ghairi mithalin sabiq, ya. Jadi membuat hal yang baru yang sebelumnya belum ada contohnya. Sehingga dalam ayat Al-Quran disebut Allah itu badi'us samawati wal ardh. Allah itu menciptakan langit dan bumi yang memang sebelumnya belum ada ya. Artinya itulah hal yang baru, yang memang betul-betul baru. Nah, sedangkan dalam istilah agama ini bermacam-macam definisi dan pengertian dari para ulama. Di antaranya adalah thariqatun muhdatsah, sebuah tata cara yang baru fitin dalam bab agama, yudahi thariqah syariah, yang menyamai tata cara syariat, yaqsudu as-suluku 'alaiha at-ta'abbud lillah, yang dimaksudkan melakukannya itu adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Jadi inilah definisi yang saya kira cukup lengkap ya. Jadi apabila seseorang melakukan tata cara tertentu yang menyaingi, mirip dengan apa yang disebutkan dalam syariat, yang dalam hal ini tujuannya takarrub kepada Allah Ta'ala, bisa dalam bab akidah ataupun dalam bab agama ataupun dalam bab ibadah ya. Jadi i'tiqad yang disebutkan Ibnu Qayyim ataupun ta'abbud ini. Nah, dalam bentuk bid'ah ini ada klasifikasinya bermacam-macam ya. Paling tidak ada 4 macam. Yang pertama adalah yang disebut bid'ah hakikiyah. Bid'ah yang betul-betul, yang hakiki ataupun yang nyata, yang sesungguhnya.
yang itu jelas-jelas bertentangan dengan perintah ataupun dengan agama. Ya misalnya kalau dalam bab akidah, ya misalnya ada seseorang yang tawaf ya di sekeliling kuburan misalnya. Kuburannya siapa dikelilingi ya misalnya 7 kali dengan maksud untuk ta'abbud, taqarrub kepada Allah. Nah itu adalah jelas-jelas dalam bentuk akidah ya, keyakinan ataupun dalam bentuk yang salah ya, tidak ada perintahnya seperti itu. Kemudian misalnya kalau dalam bentuk ibadah yang lainnya adalah mengganti ya, rokaat-rokaat yang baku yang sudah jelas rokaat subuh karena dia merasa pada pagi hari itu menyehatkan sehingga rokaatnya ditambah dari 2 menjadi 4 misalnya ya. Nah itu bid'ah hakikiyah yang jelas-jelas bertentangan. Nah sedangkan bid'ah yang nomor 2 itu yang banyak adalah bid'ah idhofiyah. Idhofiyah adalah dalam bentuk tambahan ya, bid'ah idhofiyah. Kemudian yang ketiga adalah bid'ah tarkiyah. Bid'ah dalam bentuk meninggalkan. Misalnya ada seorang laki-laki yang ingin membujang selamanya karena dianggap istrinya mengganggu ibadahnya, nanti tidak konsentrasi lagi, diganggu istrinya, diganggu anaknya, sehingga dia meninggalkan sunnah menikah. Nah itu meninggalkan ya, berarti dia bid'ah juga. Nah yang keempat adalah iltizam bil ibadatil makhsusah, dia melaksanakan jenis ibadah tertentu secara kontinu. Tidak ada perintah khusus tapi dia melaksanakan secara kontinu. Nah, jamaah sekalian, yang dimaksudkan dengan jebakan kedua itu jenis pertama ini, bid'ah hakikiyah, yang para ulama tidak ada perbedaan, itu adalah sesat. Sedangkan bid'ah nomor 2, 3, 4 ini fihi khilaf, ada perbedaan yang panjang di antara ulama, yang kita juga harus hati-hati, tidak boleh mudah memvonis itu adalah bid'ah sebelum klarifikasi. Karena bisa jadi seseorang melakukan hal tertentu yang kita tidak tahu dalilnya, sementara pelakunya tahu dalilnya. Ya misalnya yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW ya, ada seorang imam tetap di Masjid Quba pada saat itu punya kebiasaan ya, setelah amin itu sebelum baca surat dia membiasakan untuk membaca surah Al-Ikhlas dulu, baru baca surat yang lainnya. Maka ditegur oleh para jamaah, mereka nggak seret. Nah, kalau ya mau baca surat langsung saja, tidak usah diawali kulhu Al-Ikhlas, langsung saja baca surat. Kemudian dia berkata, kalau kalian nggak suka dengan kebiasaanku, silakan ganti dengan imam lainnya, saya nggak mempermasalahkan. Tapi nggak ada imam yang lebih bagus bacaannya, yang lebih banyak hafalannya kecuali dia. Akhirnya mereka bisa terima. Nah, maka diadukanlah perkara itu kepada Rasulullah SAW. Beliau akhirnya memanggil orang ini dan menanyakan klarifikasi apakah betul begini-begini betul. Nah, Nabi juga sama nasihatnya, kalau kamu mau silakan langsung saja baca surat, tidak usah diawali dengan kulhu itu. Apa alasanmu membaca kulhu Al-Ikhlas dulu baru surat yang lainnya? Kata dia alasannya, inni uhibbuha ya Rasulullah, saya suka, cinta dengan surat Al-Fatihah itu Rasulullah. Nah, saya suka dengan kulhu itu. Habis baca kulhu, terakhir maksudnya selesai surat, terus baru surat yang lain. Kata Rasulullah, bagaimana? Hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Cintamu, kesukaanmu kepada kulhu itu memasukkanmu ke surga. Coba kita lihat ya dengan bijak hadits ini. Rasulullah tidak memarahi orang ini, tapi justru malah memberikan pujian, memberikan rekomendasi. Kalau sudah dikatakan, beliau kan sudah menjadi takririyah ya, menjadi sunnah takririyah, ketetapan. Tapi kalau sebelumnya itu kenapa sahabat ini tidak konsultasi dulu kepada Rasulullah SAW? Kenapa nggak bertanya dulu, kan secara fisik bisa ketemu, antara Kubah Madinah sangat dekat. Kenapa nggak tanya dulu? Tapi beliau dalam tanda kutip berinovasi untuk membaca surah Al-Ikhlas sebelum baca surat yang lainnya. Nah inilah jemaah sekalian yang saya sampaikan dalam masalah kita ini, perlu ada tabayun dan penjelasan yang detail supaya kita di satu sisi memang harus berhati-hati, tapi saat yang lain kita juga
harus waspada, tidak gampang memvonis orang lain melakukan ini itu, langsung kita vonis bid'ah, sesat dan sebagainya, sementara kita nggak tahu tentang masalah hukumnya ya, ataupun dalilnya kita nggak paham ya. Nah, jadi yang kita maksudkan di sini, kita kembali ke jebakan kedua, setan menjebak kita adalah dengan bid'ah hakikiyah yang memang betul-betul bertentangan dengan Islam ya. Nah, untuk solusi dari jebakan kedua adalah kita ta'allumus sunnah wa ma kana alaihi nabi wa ashabuhu. Mempelajari sunnah ya, mempelajari apa saja sunnah nabawi itu, kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya itu apa saja, supaya kita tidak terjebak dengan hal-hal yang baru, yang betul-betul muhdatsah, yang memang hal-hal yang baru yang tidak ada dalilnya sama sekali. Allah a'lam. Apabila kita bisa terlepas dari perkara yang kedua, maka setan ini melakukan jebakan langkah yang ketiga kepada kita. Apa itu? Aqobatul kabair, yaitu rintangan berupa dosa-dosa besar. Ya, dosa-dosa besar inilah yang akan disampaikan, dibisikkan oleh setan kepada kita untuk kita lakukan. Kalau sudah terbebas dari kufur, kita sudah memahami tauhid dengan benar, kemudian kita juga sudah memahami sunnah dengan benar sehingga tidak bid'ah, maka setan menjebak kita untuk melakukan dosa-dosa besar. Apa dosa-dosa besar itu? Jamaah sekalian, ada beberapa kaidah yang disampaikan oleh para ulama kita. Yang pertama adalah dosa besar itu adalah dosa-dosa yang disebutkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Terutama dalam hal ini secara rinci banyak hadis yang menyebutkan, di antaranya ada hadis ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah kalian 7 hal yang bisa menghancurkan. Inilah dosa besar ya. Yaitu yang pertama asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua adalah as-sihr, sihir, termasuk santet, guna-guna, pelet dan sebagainya masuk di sini. Yang ketiga waqtul nafsil lati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk kita bunuh tanpa alasan, membunuh tanpa alasan kepada sesama muslim. Yang keempat adalah wa aklur riba, memakan harta riba. Yang kelima wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Kemudian yang keenam adalah at-tawalli yaumaz zahf, lari pada saat perang berkecamuk. Kemudian ketujuh adalah qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, yaitu menuduh berzina kepada wanita solihah, wanita mukminah yang baik-baik ya, menuduh berzina tanpa bukti. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, dosa besar itu adalah setiap dosa yang diancam oleh Allah atau Rasulnya dengan neraka, kemudian juga dengan itu adalah sebuah kemungkaran, itu adalah sebuah laknat, nantinya mendapat laknat dari Allah Rasulnya, ataupun juga nantinya mendapat azab. Kemudian yang ketiga, dosa besar itu adalah terdapat hukuman khusus nantinya dari Allah Ta'ala ataupun Rasulnya. Yang keempat adalah bisa menafikan keimanan apabila melakukan hal tersebut. Dan yang kelima adalah dosa itu mendapatkan hukuman had atau hukum pidana. Nah, inilah dosa-dosa besar yang diancam oleh Al-Quran ataupun oleh hadis yang harus kita waspadai. Yang dalam hal ini untuk bisa terlepas daripada jebakan yang ketiga ini adalah at-ta'aruf 'alal kabair wal ismatu wat taubah. Jadi kita harus mengetahui apa saja dosa-dosa besar, kemudian menjaga diri kita serta bertaubat. Bedanya dosa besar ini apabila kita ingin mendapatkan ampunan harus bertaubat kepada Allah Ta'ala. Adapun apabila kita terbebas dari jebakan yang ketiga, maka al-aqobatur rabi'ah, jebakan yang keempat adalah aqobatus shaghair, yaitu rintangan berupa dosa-dosa kecil. Setan akan mempengaruhi, membisiki kita dengan dosa-dosa kecil. Nah, apa dosa kecil adalah selain yang kita sebutkan di atas. Kalau dosa besar itu bisa terhapus hanya dengan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kalau dosa kecil itu bisa terhapus oleh amal-amal soleh yang kita lakukan ya. Puasa Ramadan,
yang kita lakukan dengan iman muhtisaban bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Kemudian yang sudah kita bahas adalah kita berangkat ke masjid, ya kita mencari ilmu dan amal-amal soleh yang lainnya akan bisa menghapuskan kesalahan ya. Setiap langkah yang kita ayunkan ke masjid maka bisa menghapuskan kesalahan dan lain-lain. Nah itulah as-saghair, inilah bisikan-bisikan dari syaitan untuk kita lakukan. Solusinya adalah dengan wara', al-wara'u wa tahaffuz wal yaqdah. Jadi dengan memiliki sifat wara', kehati-hatian, kemudian kita waspada dan juga kita memiliki kesadaran. Tidak boleh meremehkan ya, karena ada ungkapan la kabirata ma taubah wal istighfar, tidak ada dosa besar apabila disertai dengan taubat dan istighfar, wala sawirata malis soror, dan tidak ada dosa kecil kalau dilaksanakan secara berturut-turut terus-menerus. Kemudian apabila kita bisa terbebas dari jebakan yang keempat, maka syaitan menyiapkan menggoda kita untuk melakukan langkah yang kelima adalah al-aqabatul khamisah, yaitu aqabatul mubahat, jebakan berupa hal-hal yang mubah allati la haraja ala fa'iliha, yang pelakunya itu tidak mendapatkan dosa. Jadi digoda manusia itu dengan hal yang mubah, namun secara berlebihan. Kita boleh saja silahkan main olahraga, futsal, bulu tangkis, silahkan. Tapi syaitan dalam menjebak, menggoda kita itu nanti melewati masa-masa waktu sholat ya, lewat sholat maghribnya misalnya karena masih main, masih asik dan sebagainya. Atau ada yang hobi main catur misalnya, nah, di beberapa warung atau tempat-tempat istirahat, rest area dan sebagainya, sampai berjam-jam lupa kepada sholatnya, lupa kepada baca Qur'annya dan lain sebagainya. Hal-hal yang mubah apabila kita lakukan secara berlebihan, maka ini akan menjadi madharat. Nah, solusinya adalah ma'rifatu fadha'il a'mal allati la yastaqimu 'alaiha. Jadi solusinya adalah dengan mengetahui fadilah-fadilah amalan, ya, amal-amal apa saja amal yang baik yang mana kita tidak bisa istiqomah jiwa kita kecuali dengan amal-amal itu. Apabila kita bisa melewati jebakan yang kelima ini, maka syaitan menyiapkan membujuk kita jebakan yang keenam adalah aqabatul amal al-marjuhah al-mafdulah minat ta'at. Jadi syaitan mengkondisikan kepada kita untuk melakukan amal-amal yang dhaif ataupun yang tidak ada manfaatnya, yang mafdul daripada yang afdol ya. Jadi orang ini tidak punya skala prioritas ya, mendahulukan yang biasa daripada yang penting, mendahulukan yang penting daripada yang terpenting. Nah ini susah ya, apalagi kalau tidak punya ilmu dalam bab ini. Orang untuk keluar atau menjauhi dari jebakan keenam ini susah. Jadi dia memilih hal-hal yang tidak ada, misalnya ya, mohon maaf, yang tidak, amal-amal yang tidak nyunah tadi daripada amal-amal yang sunnah. Nah, mohon maaf, misalnya saya contohkan ya, karena ada ya tetangga lah ya. Jadi dia ini, mohon maaf, dia muadzin ya. Kemudian setelah adzan itu langsung puji-pujian. Ini ya memang syiar dan ada unsur nasihatnya dan mungkin di situ ada isinya sholawat juga. Tapi sayangnya kan dia tidak melaksanakan sholat sunnah qobliyah ya. Padahal kalau dia sholat qobliyah fadilahnya banyak. Nah ternyata dia lebih memilih yang tadi daripada yang afdol. Nah itu mafdol ya, sesuatu yang utama tapi biasa. Tapi ini lebih afdol, lebih bagus tapi ditinggalkan. Nah, misalnya ada kondangan atau ada undangan ya, walimah atau yang lainnya lah. Itu dia semangat mendatangi kan bagus, tapi dia meninggalkan sholat jamaah, meninggalkan sholatnya apalagi dan lain-lain. Seperti itulah ya amal-amal manusia yang kita itu kadang-kadang memilih yang biasa, sementara yang lebih afdal itu kita tinggalkan. Nah, jemaah sekalian, apabila kita bisa mengantisipasi, nah ini antisipasinya adalah dengan ma'rifatu an-nafsi wa uyubaha, mengetahui, mengenal jiwa kita serta kekurangan-kekurangan aib yang ada dalam jiwa kita, wa ma yunasibu halaha, dan yang sesuai dengan kondisinya, wa ma'rifatul
fadil wal mafdul minal amal, dan mengetahui skala prioritas. Ada fikul prioritas, mengetahui mana amal yang terbaik dari yang baik, yang terutama dari yang utama, yang itu setiap momentum berbeda-beda dari waktu ke waktu. Ya, kadang-kadang kita menerima tamu lebih utama daripada sholat wajib misalnya. Kadang-kadang kita menolong orang lebih utama daripada baca Quran. Nah, itu kapan? Tergantung pada waktunya yang berbeda-beda. Maka harus kita kaji dengan mendalam. Apabila kita bisa, terlepas dari yang keenam, yang terakhir ini ya, yang semua kita tidak bisa terlepas dari jebakan yang terakhir, yang ketujuh ini. Bahasa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini agak rumit ya. Dalam hal syaitan berusaha untuk mengerahkan pasukannya kepada siapapun di antara manusia supaya dipengaruhi dengan hal-hal jebakan yang ketujuh ini. Di sini disebut adalah akobatun ya, jadi sebuah jebakan, yaitu taslitu jundihi alaihi bi anwa'il adha. Dia menguasakan kepada pasukannya dengan berbagai macam gangguan, bilyati, baik dengan tangan, wal lisan maupun lisan, wal qalbi ataupun hatinya, ala hasabi martabatihi fil khair, sesuai dengan martabatnya dari kebaikan. Fakullamat alat martabatu ajlaba alaihil adu bi khailihi wa rajilihi. Setiap dia menghadapi manusia sesuai dengan tingkat kebaikannya, maka syaitan mengerahkan musuh. Jadi yang sering kita dengarkan dari para kiai, para ulama kita ya, kalau manusianya itu level-level biasa, yang menggoda syaitan biasa. Kalau level sedang, yang menggoda level sedang. Tapi kalau level ulama, level kiai, level ustadz atau siapapun yang ini, ya syaitannya levelnya juga tinggi. Nah seperti itulah yang dikerahkan oleh syaitan pasukannya kepada manusia. Sehingga orang-orang yang digoda ini itu tidak bisa terlepas ya dari gangguan-gangguan, bisikan-bisikan dalam hatinya, ada was-was dalam dirinya ya. Sehingga dia memiliki penyakit-penyakit bangga diri, memiliki sifat ujub ya, memiliki sifat ghurur ya. Dia merasa ilmunya lebih tinggi, merasa lebih pintar, merasa kebaikannya lebih banyak, merasa amal solehnya sudah cukup, merasa sedekahnya sudah banyak, dan macam-macam sekali ya. Itulah yang dirasakan oleh siapapun ya. Fa innahu kullama jadda fil istiqamah wa tauhilallah wal qiyam fi amrihi jadal adu fi ighra'i sufahabihi. Setiap kali dia merasa istiqomah, bersemangat dalam berdakwah, sudah melaksanakan perintah Allah, maka semakin musuhnya itu memberikan godaan-godaan kepada dia. Kamu sudah aman, kamu sudah ahlul jannah, kamu sudah umroh berkali-kali, sudah haji berkali-kali, kamu sudah macam-macam ya. Godaan-godaan seperti itu, merasa kita aman dari neraka, kita yakin masuk surga, maka itulah yang susah untuk kita hindari. Inilah jemaah sekalian, ada 7 hal yang harus kita waspadai bersama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan penjagaan kepada kita semuanya supaya terhindar dari 7 langkah-langkah yang dilakukan syaitan untuk memberikan penyesatan kepada manusia. Allah a'lam bishawab.